Malang, Malang, Malang. Sepertinya tragedi di Malang ini sangat menggemparkan jagat sepak bola. Bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di dunia. Tragedi mengerikan ini yang menewaskan 180-an orang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Iya, gua ralat yang meninggal bukan 180-an, tapi 125-an lah. Karena katanya ada salah pendataan yang mengakibatkan adanya penggandaan data. Kok bisa ya salah gitu? Tapi ya stay positif. Mungkin emang kebenarannya kayak gitu ya, walaupun hal ini justru menambah kecurigaan kita dan menggiring kita untuk berpikir negatif. Tapi sekali lagi gue tekankan, kita harus tetap berpikir positif. Di sini gue nggak akan ngebahas panitia penyelenggara terkait tiket yang melebihi kapasitas, di mana kapasitas stadion bisa menampung sekitar 38.000 orang, tapi kok malah jadi 42.000 ya. Mungkin kalau tiketnya nambah ya cuannya juga nambah kali ya. Gue juga gak akan ngebahas tentang rekomendasi pemindahan jam bermain yang asalnya digelar pada malam jadi digelar pada sore hari. Tapi lagi-lagi rekomendasi tersebut ditolak oleh panitia penyelenggara. Ya gue gak tahu ya, mungkin Panpel kurang siap ya kalau menggelar pertandingan sore. Atau mungkin kalau malam kan orang-orang udah pada balik tuh, yang kerja udah pada balik, yang sekolah atau kuliah udah pada balik, semua orang udah ada di rumah, semua orang bisa nonton dan rating TV-nya jadi gede, cuannya juga makin gede. Tapi ya sekali lagi kita nggak tahu. Di sini gue juga nggak akan ngebahas soal aparat keamanan yang melakukan tindak kekerasan kepada supporter. Atau yang paling parah dan bikin chaos itu penembakan gas air mata ke tribun. Sampai tribun VIP juga ditembak gas air mata. Kebayang tuh gimana kacaunya pada saat itu. Di sini gue juga nggak akan ngebahas soal supporter yang masuk ke lapangan seusai pertandingan. Karena menurut kesaksian salah satu supporter, awalnya yang masuk itu hanya 1 atau 2 orang yang bertujuan menyemangati para pemain, pelatih, atau bahkan staf dari Arema. Ya mungkin hal itu juga memancing supporter lain untuk masuk ke lapangan ya. Tapi di sini gue pengen berandai-andai sesuatu hal yang mungkin menjadi penyesalan semua pihak yang terlibat dalam kejadian ini. Andaikan Panpel bisa melihat masa depan dan apa yang akan terjadi, mungkin masalah tiket yang melebihi kapasitas ini gak akan terjadi. Dan mungkin rekomendasi pergeseran jam bermain juga akan diterima jadi bermain sore hari. Andaikan aparat bisa melihat apa yang akan terjadi setidaknya 5 jam ke depan, mungkin mereka gak akan nembakin gas air mata di stadion dan gak akan ada juga kekerasan kepada supporter. Andaikan supporter bisa tahu apa yang akan terjadi di 5 jam ke depan, mungkin tidak akan ada supporter yang masuk lapangan dan mungkin 42.000 orang yang datang ke Stadion Kanjuruhan akan memilih untuk tidak menonton langsung tim kebanggaannya. Karena setelah ini mungkin ada ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan orang yang membenci sepak bola. Dan andaikan tragedi ini tidak terjadi, mungkin tidak akan ada ibu yang kehilangan anaknya, tidak akan ada guru yang kehilangan muridnya, tidak akan ada juga yang kehilangan sahabatnya, dan tidak akan ada juga yang membenci sepak bola. Tapi apapun yang udah terjadi tidak bisa merubah keadaan. Kita hanya bisa evaluasi dan introspeksi diri. Sejarah itu udah tercipta, sejarah itu udah tercatat. Jika Indonesia mengalami tragedi mengerikan yang menjadi salah satu tragedi terbesar di dunia yang menelan banyak korban. Dan terlepas dari itu semua, gue berharap jika tragedi ini bisa menjadi pelajaran untuk sepak bola Indonesia. Dan semoga setelah tragedi ini ada secercah cahaya yang akan membawa sepak bola Indonesia menjadi jauh lebih baik. Karena jujur gue gak rela jika harus hidup tanpa sepak bola. Tapi gue juga gak rela jika sepak bola lebih berharga daripada nyawa. Gue Lutfi Julfikar Fauji, terima kasih.